Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi asy-syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah pengaosan ingkang mugi tansah dipun rahmati, dipun berkahi lan dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita alhamdulillah kesempatan dalu menika dipun paringi kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala lan dipun paringi nikmat ingkang agung saking Allah, nggih menika nikmat saged nindakaken amal soleh. Estu menika dados nikmat ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sami saged istiqomah anggenipun iman marang Allah Subhanahu wa taala dugi akhir hayat kita sami mangke masing-masing, sehingga mugi-mugi kita sedaya samangke pikantuk nikmat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ing dalem menika alhamdulillah saged hadir teng mriki, suasana nggih tingkas nggih mboten Jawa niki wau nggih. Walaupun wau sonten sempat Jawa punan nggih. Alhamdulillah. Ing dalem menika saged tindak teng mriki ngaos sareng-sareng nggih, menghadiri majelis zikir, majelis ilmu, majelis ingkang insyaallah dipun berkahi lan dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Estu menika satunggalipun nikmat saking Allah Subhanahu wa taala ingkang kedah kita syukuri sareng-sareng. Salam selawat kita haturaken dumateng uswasana kita sami, suri toladan kita sami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng sedaya pendherepipun saking kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, saha sedaya umatipun ingkang tansah tresna lan taat marang tuntunan saha syariatipun dumugi benjang wonten ing yaumul kiamah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken kajian kita tasih bahas babagan nggih menika istighfar. Nggih. Salah satu napa menika ingkang saged ndadosaken stamina iman kita sami menika semakin bagus, semakin kuat menika diantawisipun nggih menika melazimi istighfar. Nggih. Awit menapa ingkang ndadosaken kula sami menika hati kula sami menika ternoda niku diakibatkan karena pengaruh perbuatan dosa yang kita lakukan. Saben-saben kula sami menika tumindak dosa maksiat, pramila teng mriku wonten noda hitam di dalam hati kita. Ya. Semakin bertambah akan semakin bertambah pula titik-titik hitam yang ada di dalam hati kula lan panjenengan sami. Ya. Lah niku wau nek mboten dipun resiki, mboten dipun bersihaken, mboten dipun sucikaken, menika lama kelamaan bintik-bintik menika semakin lebar, semakin besar, dan akhirnya lama kelamaan bisa menutupi hati tiyang kala wau. Pramila kita sami menika melazimi istighfar menika dalam rangka untuk mensucikan dan membersihkan hati kula lan sami saking pengaruh perbuatan dosa nggih kula lan sami masing-masing. Awit tentunipun kita sami sedaya ngakoni nggih. Sinten sing mboten ngaku nek awake dhewe niku kakean tasih kathah dosane. Nggih. Sedaya awake dhewe menika mengakui
bilih kita sami menika tansah berbuat dosa, berbuat maksiat, nggih kadang-kadang tergelincir nggih lesanipun, pendengaranipun, paningalanipun, tanganipun, bahkan hati kita kadang-kadang suudon, kadang-kadang curiga, kadang-kadang napa menika mengumpat di dalam hati sendiri, mengata-ngatain orang di dalam hati kita sendiri, dan menika bagian dari barangkali itu dosa-dosa yang mungkin kita lakukan. Hampir-hampir di antara kita nggak pernah kemudian kok terbebas sama sekali dari dosa. Sulit. Awit Allah Subhanahu wa taala piyambak ugi sampun negasaken dumateng kita sami ingkang rumin sampun kula aturaken ugi ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu senantiasa berbuat salah, berbuat dosa, baik di malam hari maupun di siang hari, dan akulah yang akan mengampuni seluruh dosa-dosa itu. Fastaghfiruni, maka minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Menika nedahaken bilih kula sami menika tidak bisa tidak, pasti berbuat salah, mesti berbuat dosa, sekecil apapun, gitu, sekecil apapun. Napa mulai awake dhewe mboten nabi nggih mboten, sahabat nggih mboten, gitu, ulama pun nggih mboten. Pramila kemungkinan besar kita berbuat salah, berbuat dosa itu juga semakin banyak. Pramila solusine saking Allah Subhanahu wa taala, Allah niku nggadahi solusi. Bentuk kasih sayangipun Allah, nggo ngresi itu dosa hambaku piye carane? Allah pun paring jalan keluarnya. Nggih menika napa? Ngatah-ngatahaken anggenipun istighfar. Pramila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita sami, suri teladan kita sami, menika pun maringi tulodo, maringi contoh. Dados nek Rasul niku ndhawuhaken dumateng para sahabat mesti piyambakipun sampun melazimi, sampun mengamalkan amalan kala wau, termasuk istighfar setiap hari. Rasulullah SAW ndhawuhaken dumateng para sahabat, ayuhan nas, wahai para sahabat, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah di dalam satu hari itu adalah tidak kurang dari 100 kali. Niku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maksum, terbebas saking kesalahan dan dosa, sudah pasti dijamin diampuni dosa-dosanya, sampun dipun jamin mesti masuk surga, bahkan yang pertama kali akan memasuki pintu surga menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning beliau maringi tulodo dumateng kita sami supados ngatah-atahaken anggenipun istighfar lan bertobat marang Allah Subhanahu wa taala. Awit napa? Niku wau sifate menungso nggih menika wau menus-menus kakean dosa. Niku wau nek cara Jawane ngoten niku. Nek cara hadisipun kan innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Sesungguhnya kalian itu senantiasa berbuat salah, ya. Di sini menggunakan tukhti'u, dan tukhti'u ini betul fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu untuk istimror, ya. Terus-menerus gitu ya. Senantiasa. Ya, senantiasa, ya. Kalian itu senantiasa berbuat dosa. Nah, senantiasa berarti yang sering, terus gitu ya. Ya. Tukhti'una bil laili wan nahar, baik di malam hari maupun di siang hari. Ya. Lah pramila supados terbebas dari kesalahan dan dosa, supados membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa-dosa kala wau, pramila kuncinipun nggih menika kathah-kathahaken anggenipun istighfar marang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin arsadani wasakumullah. Berkenaan dengan penyebab utama Allah SWT mengampuni dosa-dosa, hal tersebut telah disebutkan di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau Rasulullah SAW bersabda, Allahu azza wa jalla berfirman, menika wonten napa menika hadis qudsi dipun sebataken, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wal ubali. Ya. Selama engkau berdoa, selama engkau mau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni segala dosa-dosamu yang telah lalu dan aku tidak pedulikan lagi. Allah niku mboten hitungan nek ajeng maringi ampunan niku selama
Selagi kita sami menika purun ndonga marang Allah, purun berharap marang Allah, nggih menika mengharap ampunanipun Allah. Nggih. Meyakini awake dhewe niku dipun ampuni dening Allah SWT dengan pengharapan. Nggih. Doa, banyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Husnudzon billah. Nggih menika husnudonipun apa? Husnudzon billah awake dhewe niku badhe dipun ampuni dening Allah. Nggih. Dengan terus istighfar dan bertobat kepada Allah SWT. Ya. Selama kita mau berdoa kepada Allah, ndedonga marang Allah, purun berharap kepada Allah, ghafartu laka ala ma kana minka walau bali, maka aku akan ampuni ya dosa-dosa yang ada padamu ya, dan aku tidak akan peduli lagi ya. Tidak akan mempedulikan dosamu sebanyak apa. Ya bna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dzunubuka anana sama ya. Seandainya dosa-dosamu itu mencapai ya, atau memenuhi langit ya, ibaratnya napa nek wong Jawa nyebataken nggih menika dosane wis sundul langit. Ini saking hadis ngoten niku, saking hadis niki dipun sebataken. Nek Mbah Dise kan nyebataken dosane wis sundul langit. Kakean dosa ini memenuhi langit, membumbung tinggi sampai ke langit, ini dipun sebataken. Anana sama tsumma astaghfartani ya. Kemudian engkau mau istighfar kepadaku, gelem istighfar purun tobat marang Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak memperdulikan seberapa banyak dosa yang kamu lakukan selama mau napa istighfar ya. Selagi mau istighfar, selagi kita mau bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan, mungkin sebanyak setinggi langit gitu, sepenuh bumi, sepenuh langit gitu. Selama kita mau istighfar kepada Allah, mau kembali bertobat kepada Allah, Allah tidak peduli berapa banyak dosa yang kita lakukan. Alias napa? Ampunan Allah menika sangat besar. Sing penting awake dhewe gelem do istighfar napa? Mboten gitu. Awake dhewe do gelem nyuwun ampunan saking Allah napa? Mboten nggih. Nek purun ya janjinipun Allah wonten ing hadis kursi menika wau, Allah badhe ngampuni dosa-dosa kula sami nggih, dan Allah tidak peduli berapa banyak dosa yang mungkin sudah kita lakukan nggih. Ada orang yang membunuh 100 orang diampuni dening Allah, belum beramal apapun kecuali melaksanakan tobatnya dengan hijrah, melaksanakan tobatnya dengan taubatan nasuha, dia hijrah sampai perjalanan meninggal dunia, ternyata diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang kehausan di tengah padang pasir, kemudian menemukan sumur, piyambakipun turun minum dari air tersebut. Naik ke sumur, tiba-tiba melihat seekor anjing yang menjilat-jilat tanah. Saking hausnya, dia berpikir dalam hati, anjing ini pasti juga merasakan kehausan yang sangat, sebagaimana saya tadi juga sangat haus. Rasa kasih sayangnya kepada sama makhluk muncul. Dia kemudian turun kembali ke sumur ya, karena nggak ada timbanya. Dia pakai sepatunya kemudian diisi dengan air, kemudian dia naik merangkak ke atas dengan pegangan dengan tangannya ke dinding-dindingnya, kemudian sepatu itu dia gigit dengan mulutnya ya, untuk membawa air tersebut demi memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Ternyata Masya Allah ya, karena perbuatan baiknya itu kepada sama makhluk, meskipun itu seekor anjing ya, kemudian itu diampuni oleh Allah SWT dosa-dosanya. Nek diampuni berarti dia akan dimasukkan ke dalam surga ya. Maka para sahabat bertanya, apakah kita berbuat baik kepada binatang itu juga dapat pahala ya Rasul? Loh, setiap apa istilahnya paru-paru atau jantung yang basah dengan air tersebut, itu semuanya berpahala itu ya. Jadi yang dilewati dengan air itu yang kemudian basah ya, fikul likabidin ya, itu akan krotbin, maka itu akan diampuni oleh Allah SWT. Itu semuanya adalah ya, pahala semuanya dari Allah Subhanahu wa taala ya.
Dados jenengan niku nek nggadahi kewan, nggih, terus berbuat baik padanya, memberi minum dengan sebaik-baiknya, memberi makan dengan sebaik-baiknya, nggih. Niku insyaallah juga bisa bernilai pahala. Nggih. Tapi nek kemudian berlaku kasar kepada binatang niku nggih termasuk dosa, Pak. Nggih, dosa kasar karo kewan, kemudian mendolimi kewan, bahkan sampai kemudian napa menika tidak memberinya makan sampai mati. Maka juga ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya seorang perempuan disiksa di neraka dikarenakan kucing, karena napa menika mengurung kucing tersebut, tidak memberikan kesempatan keluar, ya, tidak diberi makan, ya, tidak ada kesempatan dia untuk makan atau mencari napa hasyarat atau istilahnya napa serangga-serangga di luar, maka akhirnya kucing itu mati karena dikurung. Ya, perbuatan mengurung kucing sampai kemudian meninggal dunia karena dia nggak bisa nyari makanan di luar, maka itu juga kemudian dimurkai oleh Allah SWT dan menyebabkan dia akhirnya disiksa di neraka. Loh, niku ajaran Islam. Islam itu ngajarakan kasih sayang kepada semua makhluk, jangankan kepada sesama manusia, ya, kepada binatang pun juga disuruh berbuat kasih sayang. Ini kan ajaran kasih sayang yang luar biasa. Ya, kepada sama makhluk, binatang saja kita juga disuruh berbuat baik. Kalau mau menyembelih ya sembelihlah dengan cara yang paling baik, ya. Fal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu. Hendaknya dia tajamkan pesonya dan kemudian membuat nyaman binatang yang mau disembelih. Alas menyembelihnya itu ya yang terbaik adalah yang paling cepat sembelihannya. Cepat mati nih, itu yang lebih baik, ya. Maka harus suruh tajam supaya apa? Tidak terlalu menyakiti hewan yang sedang disembelih, gitu. Niku ajarannya Islam, apalagi kepada sesama manusia, apalagi kepada sesama muslim, apalagi itu juga masih saudara-saudara kita. Itu lebih-lebih lagi tuh, gitu. Saudara-saudara berarti apa? Saudara ya nasab berarti kan, kerabat kita, mukmin, itu lebih lagi, gitu. Untuk kita perlakukan dengan lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah. Kemudian dipun lanjutaken wonten hadis menika, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya summa laqaitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Ya. Wahai anak Adam, ya, seandainya engkau mendatangiku bi qurabil ardi khotoya, dengan sepenuh bumi, dosa sepenuh bumi, seandainya engkau itu mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, ya, saking wakai dosane gitu, summa laqaitani, kemudian engkau berjumpa denganku, menemuiku, la tusyriku bi syai'a, engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, alias ngibadahipun iku lurus dumateng Allah walaupun dosane akeh. Lho kok saged? Saged. Sekadang-kadang dia berbuat dosa besar, mungkin dia berzina, mungkin dia membunuh, mungkin dia napa menika, dia berjudi, minum khamr dan segala macamnya lah. Dosa-dosa besar mungkin dia lakukan, tapi enggak pernah sama sekali dia menyekutukan Allah, mboten nate nyekutukaken Allah, ya, tidak pernah dia kemudian berbuat kesyirikan, ya, menyekutukan Allah dengan sesuatu pun tidak pernah. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka sungguh aku akan mendatangimu, ya, dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ya, niki masyaallah kasih sayangipun Allah SWT. Menika negasaken tentang pentingnya nggih menika tauhid, pentingnya meluruskan akidah, meluruskan iman kula sami, meluruskan tauhid la ilaha illallah. Niku ingkang paling urgen dalam kehidupan kita. Nggih. Untuk tauhid inilah kula sami menika ugi dipun ciptakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Namung kan ngibadah marang Gusti Allah. Niku tujuan kita hidup di dunia. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar jin dan manusia itu mau beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku dipun tafsiraken nggih menika illa liyuwahhiduni, kecuali agar jin dan manusia itu mentauhidkanku, ngibadah ki naming jejeg naming dumateng Gusti Allah, mboten dumateng saliyane Gusti Allah.
bukan untuk selain Allah. Dia ibadahnya lurus hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Nah, ini yang paling urgent dan yang paling penting dalam kehidupan kita. Pramila urusan tauhid itu urusan yang nomor satu. Nek dosa-dosa yang lain bukan dalam rangka untuk mengecilkan dosa-dosa, mboten nggih. Bukan dalam rangka untuk mengecilkan dosa, tapi memang tauhid ini keutamanya memang luar biasa. Nah, hadis kalau disebutkan, seandainya engkau berdatang kepadaku atau mendatangiku dengan sepenuh bumi berupa dosa atau dosa sepenuh bumi, selama engkau tidak pernah menyekutukanku dengan sesuatu pun, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi pula berupa ampunan sepenuh bumi. Ini Masya Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini termasuk apa mereka dikatakan hadis gharib. Akan tapi ini hadisnya termasuk hadis yang sahih. Hadis ini meliputi 3 faktor utama diampuninya dosa. Nek pengen dosa kesami niku dipun ampuni dening Allah Subhanahu wa taala, nggih paling tidak wonten 3 perkawis saking hadis menika. Napa menika? Ingkang sepindah doa dan harapan. Yang pertama tadi adalah doa dan harapan. Ya ibna Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Doa ialah sesuatu yang diperintahkan dan yang dijanjikan akan dikabulkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, berdoalah kepada Allah. Niscaya akan aku perkenankan doamu, akan aku kabulkan doa-doamu. Sing penting kusami menika purun berdoa, purun nyuwun marang Allah Subhanahu wa taala menika badhe dipun kabulaken. Sanajan kadang-kadang doa kalau wau enten ingkang nggih cepet dikabulkanipun, ning nggih enten ingkang kadang-kadang rodok terlambat. Gitu. Barangkali ada mawani, penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Lah doa itu merupakan salah satu sebab diperkenankannya permintaan jika disertai dengan menyempurnakan syarat-syarat dan menghapus penghalang-penghalangnya. Gitu. Dados doa menika dados asbab, salah satu sebab dikabulkannya doa dan keinginan kita, termasuk dipun ampuni dosa kala wau. Syaratipun nggih menika menyempurnakan syarat-syarat dan juga menghapuskan penghalang-penghalang dosa. Penghalang-penghalang doa maksudnya, penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Akan tetapi doa kadangkala terlambat dikabulkan karena ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi atau adanya beberapa penghalang. Di antara penghalang napa menika dikabulkannya doa, nggih menika napa? Memakan makanan yang haram, memakai pakaian-pakaian yang haram. Menika termasuk di antara asbab mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, karena yang dimakan sesuatu yang haram, gitu. Baik itu haram secara zatnya seperti bangkai, darah babi, khamr, itu jelas-jelas haram secara zatnya, maupun haram karena cara memperolehnya yang tidak benar. Cara memperolehnya dengan cara yang batil, maka itu juga haram. Ketika itu kemudian dikonsumsi, yaitu yang kadang-kadang menjadikan atau bahkan itulah yang menjadi penghalang mengapa doa-doa itu tidak dikabulkan. Karena zaman rumiyin itu dalam sebuah riwayat disebutkan, wa innar rajula la napa menika ketika bersafar yutilu safar itu, kemudian as'atha aghbaro yamutu yadai ila sama, dia itu pakaiannya kusut, banyak apa menika debu-debunya, kemudian rambutnya juga acak-acakan karena pengaruh perjalanan yang sangat jauh. Pada waktu itu safar itu sangat berat memang, lewati padang pasir, mungkin berhari-hari gak ketemu air, mungkin juga gak mandi segala macamnya, pakaiannya kotor penuh debu, rambutnya pun juga kusut, tidak beraturan. Yamuddu yadaihi ila sama, kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit.
berdoa. Padahal doa dalam safar itu termasuk salah satu doa yang mustajab. Jenengan pas safar tindakan niku perbanyak doa, karena doa orang yang safar termasuk doa yang mustajab. Ya muddu yadayhi ilas sama, mengangkat tangannya, kedua tangannya ke langit, kemudian mengatakan ya Rabbi, wahai Rabb, alias dia berdoa. Ya. Wa mat'amuhu haram, makanannya makanan yang haram. Wa masrabuhu haram, minumannya dari minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaian dari pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, kemudian dia hidupnya dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Terus bagaimana mau dikabulkan doanya? Mustahil dikabulkan doanya kalau dia kondisinya seperti itu. Walaupun dia kondisinya itu sudah perjalanan dalam safar, mengangkat tangan lagi. Padahal dalam sebuah riwayat itu kan ada seorang, Allah itu malu. Kalau ada seorang hamba menengadakan tangan, mengangkat kedua tangannya, ya, berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati, kok kemudian tidak mengabulkan doa-doanya, ya. Alias dia menarik tangannya, selesai doanya kemudian dengan tangan kosong alias tangan hampa tidak dikabulkan, itu Allah malu. Kalau ada hambanya yang sampai minta-minta, kok nggak dikasih, itu malu. Lah ini sudah mengangkat tangan dalam kondisi safar, nggak dikabulkan doanya. Kenapa nggak dikabulkan? Karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia hidup dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Terus bagaimana mau dikabulkan doa-doanya? Nah, ini diantaranya, ya. Diantawisipun penghalang-penghalang ingkang dadosaken doa itu kenapa nggak dikabulkan. Yeah. Sementara itu diantara syarat terkabulkannya doa yang paling agung ialah menghadirkan hati dan berharap dikabulkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara syaratnya, Pak. Jenengan ndonga niku ya sepenuh hati. Yeah. Doanya itu betul-betul jenengan lahir dari hati. Pramila nek jenengan doa misalipun bahasa Arab dipun usahaken nggih menika paham artosipun niku napa. Nggih. Supados mengena di dalam hati gitu. Ning nek jenengan misalipun boten paham gitu. Saged kemawon nek jenengan pas ndonga niku pakai bahasa Indonesia monggo utawa bahasa Jawa monggo. Nggih. Niku lebih mengena nggih. Nek nalika jenengan menika napa ndonga niku bersama dengan hati. Khawatiripun apa jenengan dongonipun ya bagus sebetulnya pakai bahasa Arabnya bagus lagi bang bahasa Arab dan jenengan paham bahasa Arab, apalagi doa itu maksur dari Rasulullah, itu lebih bagus ya untuk kita amalkan. Nih dongo jenengan hajat hidupnya jenengan, berdoa minta dipenuhinya hajat kehidupan jenengan, ya kebutuhan misalkan masalah rizki, masalah nopo lah kehidupan dunia, dibebaskan dari kesulitan, jenengan boten paham bahasa Arab ya min pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa boten masalah. Allah niku paham bahasa apapun gitu. Semua makhluk di dunia berdoa dengan bahasanya masing-masing, dengan hajat kebutuhannya masing-masing, itu Allah itu paham dan akan memberikan itu semuanya itu, dan tidak pernah berkurang sedikit pun apa yang disi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak pernah berkurang sedikit pun, saking kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu sanggup, mampu memberikan itu semuanya, meskipun dalam satu waktu mereka berdoa dalam waktu yang sama, bahasanya beda-beda, niku Allah paham semua, ngerti semua, dan akan bisa memberikan itu semuanya. Pramila diantara syarat terkabulkannya doa yang paling agung ialah hadirnya hati. Nek donga niku nggih betul-betul dengan hati, mboten namung sekedar lesan kemawon, apalagi yang itu sudah hafal gitu, sudah hafal dongane nggih, termasuk niku bagian saking wirid nggih, nipun apal donga-donga niku sampai apal punan ning tidak disertai dengan hati, ya itu bagaimana mau dikabulkan, ya karena Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai, ya Allah itu tidak akan mengabulkan seseorang yang atau doa dari orang yang lalai, alias dia berdoa ngomong hati napa lisanipun berdoa marang Allah, ning hatinya itu enggak berdoa, hatinya entah kemana. Loh kok bisa seperti itu? Karena apa? Sudah hafal, sudah menjadi hafalan rutinitas. Sami kalau kata sini kalau sami menika nindakaken salat misalipun, salat mau surat Al-Fatihah, ya, mau surat-surat yang lain atau doa-doa zikir-zikir di dalam salat. Pun hafal di luar kepala.
Nek kadang-kadang ini ku saking pun apal di luar kepala, lisannya ngendika, hatinya entah kemana, alas nggak sinkron antara ucapan dengan hati. Maka yang paling bagus adalah bagaimana lisan kita berbicara, hatinya ikut hadir. Lah hadirnya hati dalam ucapan kita itu kita memahami apa yang kita baca. Kita sami paham napa ingkang jenengan waos niku ngertos. Nah itu lebih mudah untuk menyingkronkan antara ucapan zikir-zikir kala wau kalian hati saged hadir niku lebih mudah. Nek mboten paham nyuwun pangapunten kadang-kadang menghadirkan hati itu sudah sangat sulit, sangat berat ya. Pramila penting kita sinau nggih menika mempelajari arti utawi makna saking bacaan-bacaan salat yang mungkin kita baca. Utaminipun nggih menika dalam hal yang rukun-rukunnya termasuk surat Al-Fatihah. Nek surat-surat ane jenengan mboten patek paham mboten masalah lah. Tapi nek Al-Fatihah nek saged niku paham sing jenengan waos gitu. Paham yang kita baca. Ini untuk menghadirkan hati kita supaya dalam membaca surat Al-Fatihah itu kita memahami langsung nyambung. Itu yang lebih berkesan ya. Niku ingkang dadosaken salat kusami menika berkualitas. Salatipun saged khusyuk, nek pun khusyuk menika dadosaken hati jiwa kita itu tenang dan tentram. Ya. Pramila tiyang salat niku bar salat kok atine jiwane tenang, ayem, tentrem. Awet napa? Ikut hadir. Hati kita ikut salat ya. Bukan hanya sekedar fisik kita yang salat, tapi juga hati kita juga ikut salat. Ma'asyiral muslimin arsadani sukumullah. Oleh karena itu diantara faktor pengampunan yang paling agung ialah bila seorang hamba berbuat dosa, ia tidak berharap pengampunan dari selain Allah. Karena dia meyakini, seorang mukmin mesti meyakini sing saged ngapura dosa-dosane awake niku nggih namung Gusti Allah. Namung Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita pahami di dalam hati kita ya. Ini di antara faktor akan mengampuni napa menika dadosaken kusami badhe dipun ampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Ya napa? Kita sami menika menyadari nggih bilih sing saged ngapura dosa-dosa kula sami menika namung Allah Subhanahu wa taala. Pramila berharapnya juga nanti berharap namung dumateng Gusti Allah. Berharap ampunan menika namung berharapipun namung dumateng Allah, mboten dumateng saliyanipun Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak berharap pengampunan dari selain Allah. Selain itu, hendaknya dia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa dan mengadab ya, dan mengadab selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akan memberikan balasan nantinya di akhirat itu juga Allah Subhanahu wa taala. Sing ngampuni dosa-dosa Gusti Allah, sing badhe nyiksa hambanipun Allah SWT ingkang badhe maringi hukuman uti napa menika siksa uti adab menika nggih Allah Subhanahu wa taala. Ya, pramila kita sami namung berharap dan berdoanya namung dumateng Allah. Anggenipun berharap ampunan nggih namung ngarep-arep nyadong-nyadong rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, mboten dumateng saliyanipun Allah. Pramila nek tiyang niku pun fokusipun dumateng Gusti Allah, dia tidak akan peduli dengan orang lain atau urusan manusia. Perkara orang lain mbok pilih mboten seneng, mboten digagas. Sing penting Allah itu ridho. Ya, dia nggak pedulikan orang mau ngomong apa terserah. Yang penting yang saya lakukan ini Allah ridho. Yang saya perbuat ini adalah Allah cinta. Allah akan mengampuni dosa-dosa saya. Ya, itu yang lebih penting. Fokus kita untuk mencari ridho Allah daripada mencari ridho manusia. Mencari ridho manusia nggak ada habisnya, dan itu sulit untuk digapai ya. Karena sebaik apapun kita pasti ada juga orang yang tidak senang gitu. Pasti itu ya. Enes yang senang, enes yang boten, biasa. Rasulullah sebaik-baik manusia itu pun dimusuhi oleh kaumnya ya. Walaupun beliau sudah manusia terbaik, akhlaknya paling bagus, paling mulia, orang yang paling amanah, paling jujur, paling benar perkataannya, sopan santunnya luar biasa, menghormati orang tua dan seterusnya, sayang pada siapapun. Tapi kemudian juga ternyata masih ada juga orang yang tidak suka kepada beliau, menentang dakwah beliau, memusuhi beliau, ingin membunuh beliau bahkan ya.
Ini menunjukkan kalau kita itu mau mencari ridho seluruh manusia tidak akan mungkin. Maka yang paling penting fokus kita adalah bagaimana kita mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ada orang yang nggak ridho, terserah, tidak apa-apa. Ya. Ada orang yang tidak senang, ya biarin, wong manusia. Ya, nggak ada urusannya dengan manusia kalau dalam urusan seperti itu. Ya, fokus kita hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti yang memberikan surga dan menyiksa di neraka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada urusannya dengan manusia. Ya. Nanti yang memberikan balasan di akhirat itu juga Allah, bukan manusia. Ya. Nanti kita berharap napa menika ridhone menungso, ya, tapi dengan mengorbankan keridhaanipun Allah, ya, dengan mendapatkan murka Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Nanti besok di akhirat disuruh minta kepada orang yang kita mencari ridho kepadanya, ya. Kita akan menyesal besoknya kalau seperti itu. Pramila, ya, yang paling mungkin untuk bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mencari ridho Allah, itu pasti akan bisa kita raih. Mencari ridho Allah itu ghoyatun, ya, atau tujuan keinginan yang pasti akan bisa kita capai. Tapi kalau ingin mencari ridho seluruh manusia, maka itu adalah suatu angan-angan yang tidak mungkin untuk bisa kita raih. Ya. Alias apa? Mesti ada juga yang pro dan kontra, itu pasti ada. Enek sing seneng, enek sing ora seneng, niku sesuatu yang pasti. Di dunia ya begitu. Golek ridhonya menungso semuanya sulit. Tapi kalau mencari ridhonya Allah, insya Allah lebih mudah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin arsadani wasakumullah. Oleh karena itu arti sabda beliau, ya, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni segala dosamu yang telah lalu, dan aku tidak peduli atau tidak mempedulikan lagi, tidak menganggap dosa-dosa ini sudah tidak dihitung lagi, karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya ialah aku Allah tidak mempedulikan lagi banyaknya dosa dan kesalahanmu. Wis ora peduli dosamu sepiro, walaupun ibaratnya pun sundul langit, ya. Saakeh-akeh dosamu, sing penting gelem tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah, ya. Maka itu akan diampuni dosanya, meskipun dosanya itu banyak, ya. Tidak peduli lagi. Semua itu tidak memberatkan aku, tidak memberatkan Allah SWT, dan aku tidak menganggapnya banyak. Itu remeh bagi Allah SWT, kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ahadukum falyu'azzim ar-raghbata fa innallaha la yata'adzamuhu syai'un." Apabila salah seorang dari kalian itu berdoa, nek awake dhewe niku ndonga marang Allah, hendaklah ia memperbesar keinginannya untuk dikabulkan. Dados nek ndonga niku gadahi arep-arep nih, Pak. Gadahi gegayuhan, gadahi pengarep-arep. Pilih doa kula lan sami menika badhe dipun ijabahi dening Allah. Nggih. Nek aku ndonga pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT. Harus punya keyakinan seperti itu, ya. Enggak ada keyakinan yang sangat tinggi, yang sangat kuat, keinginan besar akan dikabulkannya doa kula lam sami. Nek ndonga, ya Allah, nek jenengan ngersakaken badhe ngampura nggih mangampuni, nek mboten nggih monggo terserah jenengan, ya pripun. Maka kita diperintahkan oleh Allah Rasulullah SAW supados kita memperbesar keinginan supaya doa kita itu dikabulkan, gitu. Ora kok kemudian terserah Allah lah, dikabulke ya monggo, ora dikabulke ya wis. Berarti kan ketone mboten tenanan lek ndonga. Nek ndonga iki sing tenanan. Niku ngendikanipun Rasulullah, ya. Rasul ingkang dawuh dumateng sami, nek ndonga, nek sira niku nek ndonga marang Gusti Allah, maka perbesarlah keinginan supaya doa itu dikabulkan. Perbesar rojaknya harapan supaya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan kemudian nanggung-nanggung utawi ragu-ragu, utawi istilahipun ya tidak terlalu yakin, gitu. Kalau nggak terlalu yakin ya sudah. Karena Allah itu bersama dengan persangkaan hambanya. Ini paling penting, Pak. Allah itu senantiasa bersama atau sesuai dengan persangkaan hambanya. Apa yang persangkaan hambanya, ya akan bisa jadi seperti itu. Pramila kita mesti harus berhusnudzon, harus kemudian optimis, positive thinking, itu dalam rangka untuk itu. Kita itu akan sesuai, Allah itu akan sesuai dengan persangkaan hambanya. Kalau kita yakin ini kayaknya walaupun berat, tapi insya Allah saya bisa, ya. Yakin bisa, ya. Itu insya Allah aku akan berikan kemudahan-kemudahan di situ, gitu.
Karena apa? Husnudzon billah, dan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Tapi nek nglokro sik, wah kita niki angel iki. Ra iso ya. Kalau sudah nglokro seperti itu ya sudah. Ya sesuai dengan persangkaan hambanya. Dia sudah menganggap dirinya nggak bisa, nggak mampu, ya sudah akhirnya betul-betul nggak mampu. Ya. Maka itu penting kita senantiasa berpositif thinking, husnudzon billah ya. Husnudzon marang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Kalau Allah itu sudah berkeinginan atau sudah menetapkan sesuatu, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, meskipun menurut kebanyakan orang itu sulit. Menurut kebanyakan orang barangkali sesuatu yang mustahil, tapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Semuanya mungkin dan semuanya bisa kalau Allah itu yang menghendaki, ya. Dan itu tidak sulit bagi Allah, ya. Allah tinggal mengatakan kun, ya, terjadilah, fayakun, maka pasti akan terjadi, ya. Gampang saja bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Pramila banyaklah berharap kepada Allah, ya, banyak berdoa kepada Allah, ya, dengan niku wau, ya, memperbaiki husnudzon marang Allah Subhanahu wa taala, les husnudzon billah, ya, berhusnudzon mengharap, ya, sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan setengah-setengah nek donga-donga sing tenanan ngoten nggih maksudipun. Meskipun dosa para hamba itu sangat besar, tapi ampunan dan maaf dari Allah itu jauh lebih besar. Ini karena memang Allah itu, ya, Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rahmatnya Allah itu jauh lebih besar daripada marahnya, mengalahkan marahnya, gitu. Allah juga marah kalau syariat Allah itu istilahnya apa, dilecehkan atau dihinakan, ya, itu juga marah. Allah itu juga marah, punya sifat marah juga, Pak, ya. Akan tapi kasih sayang Allah itu, ya, lebih atau mengalahkan kemarahannya, ya. Sehingga ketika kita itu mau ibaratnya pun menikah DP marang Allah, ya, istighfar marang Allah, nyuwun tobat, nyuwun ampunan saking Allah Subhanahu wa taala, menikah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Sebagaimana ungkapan Imam Syafi'i saat menjelang wafatnya, ya, beliau mengungkapkan, kala hatiku keras dan jalanku sempit, ku jadikan harapanku sebagai tangga untuk meraih ampunanmu. Terus harapan itu yang mesti harus kita bangun di dalam jiwa kita. Kita punya harapan. Harapan apa? Ya, harapan kita besok di akhirat. Harapan ampunan dari Allah, harapan kita mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini penuh harapan, roja namanya. Ini sesuatu yang sangat masruk, ya. Termasuk beliau Imam Syafi'i menjadikan roja atau harapan ini sebagai tangga, ya, untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dosa-dosaku makin membuatku berat, ya. Dosa-dosaku semakin membuatku berat. Tapi kalau aku bandingkan dengan ampunanmu ya Rabb, ampunanmu lebih besar. Dosaku memang banyak, ya, belum mengakui, ya. Dosa-dosaku menjadikan aku semakin berat ya Allah, ya. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan ampunanmu ya Allah, ya, maka ampunanmu jauh lebih besar, ya. Pramila beliau tidak berhenti dari mengharap ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau barangkali ada saudara-saudara kita ingkang mbok pilih terjerumus dalam gelimang dosa dan maksiat, ya, maka perlu ada yang menolong mereka. Kita tarik, kasih beri pengharapan. Jangan sampai kemudian ditutup harapan mereka. Harapan untuk mendapatkan kasih sayang, ampunan dari Allah itu masih terbuka selama nyawa itu, ya, belum sampai di tenggorokan. Malam yugorgir, sebelum kemudian nyawa sampai tenggorokan, itu masih terbuka untuk pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti orang yang kisahnya orang yang membunuh 100 orang, ya, itu karena punya harapan, dia pengen bertobat, ya. Sudah membunuh banyak orang, dia nyesel, saya itu salah, telah membunuh 199 orang, itu satu kesalahan yang fatal sebetulnya, ngerti, dan dia pengen bertobat. Tapi caranya bagaimana? Ketika dia bertanya kepada seorang rahib, ya, bertanya, saya membunuh 99 orang, tapi saya pengen bertobat, bisa nggak tobat? Tapi jawabannya ternyata, wah, dosamu sudah terlalu banyak, kamu nggak bisa bertobat. Ini kan berarti sudah memupus harapan. Ini jawaban yang tidak cerdas.
sebagai seorang tokoh agama. Ya, ketika ditanya, ya, maka jangan kemudian memutus atau menutup harapan, tapi munculkanlah harapan itu supaya dia punya harapan untuk berbuat kebaikan. Kalau dipupus harapannya, wah kamu udah gak bisa tobat karena kamu kebanyakan dosa sudah. 99 orang itu nggak sedikit, banyak 99 orang itu. Ya, maka akhirnya kemudian namanya sudah ditutup jalannya. Ya, orang yang namanya preman, ya, pengen tobat malah kemudian ditutup jalannya, ya sudah sekalian. Gandeng raiso tobat, ya wes pateni sisanya genep 100. Ya. Buat dia jengkel gitu. Mau tobat tapi ditutup jalannya, ya. Tidak dikasih harapan. Berbeda kemudian ketika beliau kemudian bertanya kepada orang yang alim, maka jawabannya, oh ya bisa. Ya. Ada harapan itu loh. Ketika dikatakan saya mau tobat, saya telah bunuh 100 orang nih. Bisa gak tobat? Saya bertobat. Oh bisa. Ketika disampaikan, oh bisa. Itu orang sudah langsung berbinar-binar, oh masih ada harapan ini. Ada secercah harapan saya untuk memperbaiki hidup saya ini yang selama ini bergelimang dengan maksiat. Akhirnya apa? Menjadikan dia itu semangat untuk berbuat kebaikan. Maka ketika disarankan ada syaratnya, kamu harus pindah itu. Hijrah dari kampungmu itu menuju ke kampung yang sana itu. Karena kampung itu adalah tempatnya orang-orang baik, sedangkan kampung yang kamu tempati itu, ya, kampung yang nggak baik, yang buruk. Kalau kamu tetap tinggal di situ nggak akan bisa bertobat. Maka bertobatlah, hijrah. Ya. Dia laksanakan hijrah itu karena punya harapan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan harapan itulah Allah mengampuni dia dengan taubatnya, dan dia berharap taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia laksanakan taubatnya itu dengan melaksanakan hijrah meskipun sampai tengah perjalanan kemudian ditakdirkan oleh Allah telah meninggal dunia. Dan dikisahkan ternyata dia akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena taubatnya dan harapannya, ya, supaya diterima taubatnya itu dan dibuktikan dengan amal nyata, yaitu melaksanakan taubatnya dengan hijrah. Ya. Itu dia punya harapan untuk apa istilahnya, mendapatkan kasih sayang dan ampunan dari Allah SWT, meskipun dosanya ibaratnya sundul langit, dosanya sepenuh bumi, ya. Tapi kemudian ketika dia bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masyiral muslimin arsakumullah. Bapak mengatakan rumiyin, ya, ingkang saged kula aturaken saking hadis niku wau, ya, tigang perkawis, 3 faktor utama yang akan menjadikan sebab diampuninya dosa. Itu baru faktor yang pertama, yaitu doa dan harapan. Nanti masih ada yang kedua, yaitu istighfar itu sendiri, dan yang ketiga adalah tauhid. Yang ketiga adalah faktor tauhid. Itu adalah faktor penting dari diampuninya dosa-dosa kula lan panjenengan sami. Wallahu a'lam bishawab. Wabilih mengatakan ingkang saged kula aturaken, kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wabilih wonten lepat atur menika saking kula pribadi, enten leresipun saking Allah Subhanahu Wa Taala. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi istiqomah dening Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqomah anggenipun ngibadah marang Allah lan anggenipun napa menika nindakaken ketaatan marang Allah Subhanahu Wa Taala dugi akhir hayat kita sami mangke masing-masing. Mugi-mugi kita sedaya samangke dipun kempalaken dening Allah Subhanahu Wa Taala wonten ing janahipun Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Monggo kita akhiri kajian ing dalem menika kanthi waosan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.